Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan pembekalan untuk praktik klinik keperawatan komunitas yang akan dilaksanakan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini juga bagaimana kita meningkatkan pengetahuan keluarga terkait dengan kesehatan masyarakat nanti. Ya, next. Nah, kemudian pendidikan di sekolah dan masyarakat. Nah, ini yang sesuatu yang mungkin akan kalian lakukan nanti saat PKK komunitas. Ya, bagaimana memberikan penyuluhan kepada anak-anak di sekolah, kemudian bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara umum dengan sasaran nanti ada lansia, keadaan demografi ya masyarakatnya, ya kemudian karakteristik masyarakatnya seperti apa. Mungkin nanti kita nggak tahu apakah di situ wilayah konflik, rawan konflik, atau wilayah yang sangat menjaga belum norma. Masuk salah daerah binaan, sebaiknya kalian temui dulu ya tokoh masyarakat, kepala daerahnya ya. Kalau kita nanti di Lempuing itu ada tokoh masyarakatnya, pertama adalah Pak Lurahnya ya. Kemudian ada Pak RW-nya, kemudian RT, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah itu, ketua apa ya di posko, ya. Misalnya RT kalian di wilayah ini nih, kalau bisa RT poskonya di tengah-tengah. Jadi masyarakat yang sebelah sini bisa lebih mudah untuk berkunjung ke posko kalian. Kemudian dalam posko perlu SKS ya, dilakukan selama 3 minggu ya. Tujuan khususnya adalah pertama menerapkan berbagai konsep ilmu yang terkait dengan komunitas. Misal pemberdayaan masyarakat, ya pemberdayaan masyarakat, kemudian kesehatan lingkungan, kemudian kesehatan pada kelompok anak prasekolah ya. Kemudian terkait dengan kelompok khusus ya, misalnya dengan kelompok lansia dengan penyakit degeneratif misalnya. Nah, itu kita jadi. Kemudian kalian juga harus mampu dan merumuskan diagnosa ya. Merumuskan diagnosa itu mulai dari analisis data dulu. Kemudian perencanaan komunitas itu ada POA, ada plan of action-nya. Kemudian melaksanakan implementasi perawatan komunitas berdasarkan kelompok ya, misal nanti implementasi pada kelompok usia remaja misalnya, melakukan penyuluhan tentang cash pro misalnya boleh. Kemudian evaluasi dan rencana tindak lanjut. Ya, next. Nah, mendokumentasikan ya, semua yang dikerjakan itu dibuat laporan PKK komunitas. Dulu waktu kita belajar di STR teori kan udah buat tuh secara simulasi pada masyarakat di wilayahnya. Nah, hampir sama persis. Prosesnya dimulai dengan pengkajian. Pengkajian terdiri dari apa? Ayo. CP. Koneng aman. Cara. Kemudian ini siapa namanya? Helmi kuesioner ya. Nah, itu pengkajian komunitas. Setelah dilakukan pengkajian, apa yang dilakukan? Tabulasi data dulu ya. Tabulasi data itu mengelompokkan data berdasarkan berdasarkan 8 subsistem keperawatan komunitas tadi. Baik, warga tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, kemudian kandang ternak dekat dengan rumah, air septic tank ya itu diperhatikan. Kemudian setelah pengkajian itu ditabulasi terakhir apa? Selanjutnya dibuatlah analisa data. Nah, tabulasi analisa data. Mana yang menjadi perda SAP? Harus ada media, harus ada sasarannya siapa, harus ada tim pengelolanya. Misal siapa leader, co-leader, observer, itu sudah diuraikan di dalam proposal atau pre-planning tindakannya. Ya. Nah, laporan setelah pre-planning ada laporan tindakan kegiatan atau laporan hasil kegiatan. Ya, jadi mulai evaluasi terstruktur bagaimana, kehadirannya bagaimana, evaluasi proses, ya, evaluasi hasil itu dijabarkan di laporan tindakan per kegiatannya.
Nah, laporan perkegiatan itulah yang akan ada per subsistem. Ada kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, lansia, kemudian kesehatan ibu hamil ya, kalau salah. Lintas usia subur. Kita perhatiin lagi ya. Nah itu. Next. Oke, bukan pembimbing. Nanti pembimbing kita ini ada 6 kayaknya. Ya 3. Ya, pelaksanaan prakteknya nanti dilaksanakan di Lampuing. Ya, nah, kemarin yang penjajakan sama saya itu Liswia sama Silvi ya. Itu ada RT 1 dan RT 13. Ya. Jadi nanti di hari Jumat ya, Kamis Jumat silakan survei lokasi, nanti juga di follow up terkait dengan suratnya ya, surat izin ya ke kelurahan, RT dan ke puskesmas. Nah, ya itu RT yang dipakai, ada 2 kelompok. Kemudian masing-masing orang nanti melakukan pengkajian 5 KK minimal ya, maksimal 5 KK, minimal 3 KK yang harus didapat. Tulis PJ-nya 3 KK itu di kuesionernya ya, melakukan pengkajian komprehensif di kuesionernya 3 atau 5. Oke, lanjut. Oke, lahannya sudah saya jelasin tadi ya. Nah ini lahan praktek komunitas ini adalah wilayah binaan di kelurahan ya, binaan tanah. Nah, satu kegiatan ini juga dibuat proposalnya menjadi kegiatan pengemas insidentil mahasiswa. Dibuat laporan proposal kegiatan pengemasnya 1. Oke, lanjut. Kan pembekalan ya, pembekalan praktik. Saya akan menjelaskan etika, menjelaskan pedoman, dan nanti sekilas review tentang asuhan perawatan komunitas. Nah, ya ini pertama pembekalan sudah kita laksanakan. Ya, langkah-langkah sistem penugasan, sistem penilaian, tata tertib ya, ini materinya. Ini langkah-langkah yang saya jelasin mahasiswa. Tugasnya adalah melaksanakan 1 asuhan perawatan komunitas. Berarti 1 laporannya. Kelompok khusus ya di masyarakat RW atau RT di kelurahan. Ya, dan 1 anak sekolah. Ya, 1 sekolah, 1 kelompok khusus wilayah binaannya masyarakat, dan 1 kelompok khusus SD, SMP, SMA. Ya. Nah, atau tempat usaha industri ya, boleh silahkan pilih. Kalau kita di sini saya sekolah ya. Nah, di situ ada sekolah. Oke. Dengan bekerja sama dengan program yang ada di puskesmas ya, mempertimbangkan penekanan pencegahan dan siap. Jadi dia upaya preventif, promotif untuk mengatasi masalah kesehatan pada masyarakat. Oke, lanjut. Nah, fokusnya apa? Fokus asuhan keperawatan komunitas ini yang pertama adalah pengkajian komunitas. Tadi udah dijelasin ya, pengkajian. Setelah pengkajian apa? Membuat jadwal kegiatannya seperti apa. Misal kalian membuat planning, tapi datanya didapat setelah pengkajian ya. Pre-planning, SOP, datang ke rumah-rumah misalnya. Karena ada kelompoknya itu kan tidak semuanya hadir penyuluhan. Misalnya ya, ada masyarakat yang penyakitnya adalah hipertensi 6 orang. Itu lakukanlah komunitas upaya peningkatannya di home care kan. Datang ke rumahnya. Ya, nggak usah diundang untuk penyuluhan ya, karena sasarannya adalah sedikit ya. Oke, kegiatan bimbingan sama ya. Kegiatan bimbingan kita ada pre-conference, ada post-conference, ada bedside teaching, kemudian ada tentang community teaching ya, kemudian ada supervisi di komunitas. Nah, itu akan dilakukan bimbingan atau dilihat oleh pembimbingnya. Oke, lanjut. Langkah-langkah nih, langkah-langkah pertama kita persiapan, kemudian langkah pengenalan wilayah. Langkah-langkah pengenalan wilayah, perwakilan pengenalan penjajakan udah ya, ada sipennya. Nanti juga kalian sudah punya posko nih, hari ini sudah selesai. Lanjut. Setelah itu kalau sudah ya, kalian juga jangan lupa komunikasi Pak RT ya, sebelum cari posko ada Pak RT-nya ya.
Setelah wawancara, kalian buat hasil wawancaranya, ditranskripkan ya, kemudian tulis apa sih MK1 yang minggu pertama. Jumat Sabtunya boleh kuesioner dilanjutkan ya, nyiapin kuesionernya setelah itu. Karena setelah hasil pemaparan MMK1, hasil Winsel Survey observasi tadi dipaparkan ke masyarakat, ditayangin, kemudian nyiapin kuesioner. Nah, Jumat Sabtunya menyebarkan kuesioner. Minggu kedua udah ada data kuesioner ya, sudah dibuat, masalahnya udah ada ya. Pertengahan minggu kedua sudah implementasi ya. Jadi kalian sempit nih waktunya. Minggu ketiga itu implementasi lanjutan dan evaluasi. Nah, jadi perhatikan waktunya ya. Oke, lanjut. Nah ini ya. Nah ini daftar kayak format-format itu sebelum perhatian ini udah disiapin. Ya sudah dicek nanti di buku saya kasih ini. Juga searching ya, sumber informasinya boleh dicari di internet ataupun contoh kakak tingkat yang sebelumnya ya. Oke, lanjut. Nah, perencanaan pemecahan masalah kesehatan. Nah, ini pertama kita menuliskan dulu apa masalah perawatannya. Contoh ya, terbentuknya pelayanan posyandu lansia misalnya dalam waktu 3 minggu. Jika di situ nggak ada posyandu lansia atau posyandu lansianya tidak efektif. Nah, terlaksananya pelatihan kader. Masuk YouTube nanti ini, YouTube Poltekkes. Ya, baik. Kalau untuk kegiatan di komunitas itu ada kegiatan satu kelompok khusus, boleh di apa namanya di sekolah ya, atau di kelompok masyarakat, misalnya kelompok nelayan ya, atau kelompok industri ya, boleh. Nah, kalau untuk perizinan ya silakan. Nggak semuanya, kan tadi saya bilang ya, nggak semuanya. Kalian kan cuma 3 minggu, waktunya ringkas gitu kan. Jadi fokus saja, minimal kalian tuh satu kegiatan di anak remaja, satu anak sekolah kesehatan lingkungan, kemudian lansia, kemudian boleh juga satu kelompok ibu hamil jika banyak datanya. Jadi berdasarkan data, tidak semua sistem di dalam kesehatan komunitas itu diambil menjadi fokus untuk intervensi. Dibagi 5 aja. Pertama kesehatan lingkungan, kedua kelompok ibu hamil dan anak balita misalnya, remaja, lansia, satu lagi